Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab garis dan sudut. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu mengenai hubungan garis dan sudut. Kemudian kita akan berlatih beberapa contoh soal atau latihan soal mengenai materi kita hubungan garis dan sudut. Oke, kita mulai saja materi kita pada hubungan garis dan sudut. Nah, garis dan sudut memiliki hubungan jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis sehingga menimbulkan beberapa hubungan antar sudut-sudut. Nah, jadi ada dua buah garis sejajar. Kalian harus tahu, garis dikatakan sejajar seperti ini. Nah, ini ada garis satu. Anggap ini A, ini B. Ini disebut garis yang sejajar karena tidak akan berpotongan. Jadi kalau diperpanjang ini akan sejajar. Dan biasanya diberi tanda panah seperti ini. Nah, ini ada tanda panah seperti ini. Ini artinya garis A. Ini garis A dan B. Ini A dan B, ini artinya sejajar. Kalau ada tanda panah seperti ini. Kita coba lihat apa yang terjadi atau hubungan sudut-sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, yang pertama itu sudut yang saling sehadap. Itu ada hubungannya. Yang kedua itu sudut yang saling berseberangan. Yang ketiga sudut yang saling luar berseberangan. Nanti masih ada lagi. Kita bahas 3 dahulu. Nah, hubungan antar sudut-sudut yang terjadi itu yang pertama saling sehadap, yang kedua dalam berseberangan, yang ketiga luar berseberangan. Nah, ketiganya ini memiliki hubungan jika terjadi hubungan seperti itu, sudut yang saling sehadap ini itu begitu juga dalam atau luar berseberangan besarnya adalah sama. Nah, bagaimana bentuk sudut yang saling sehadap, begitu juga dalam berseberangan, begitu juga luar berseberangan. Kita lihat. Nah, ini ada dua buah garis. Ini adalah dua buah garis sejajar. Ada tandanya ini, seperti ini, tanda panah. Ini artinya dua garis ini saling sejajar. Kemudian dipotong oleh sebuah garis. Nah, bagaimana hubungan antar sudutnya? Ini kan membentuk sudut. Ini adalah sudut. Ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini juga sudut. Kalau kita kemarin sudah belajar sudut berpelurus, hubungannya bertolak belakang dan siku-siku. Nah, sekarang ada lagi. Namanya sudut yang sehadap, sudut dalam berseberangan, kemudian luar berseberangan. Nah, sudut dikatakan sehadap, nih, seperti ini. Sudut yang ini sehadap dengan yang ini, bagian ini. Jadi, kalau sudut sehadap itu besarnya sama. Jika di sini 60, di sini 110 derajat, ini kan, berarti di sini juga 110 derajat. Oke. Nah, yang kuning juga ini saling sama. Jadi kalau di sini 110 berarti yang kuning di sini 70 derajat. Kenapa 70 derajat? Ya, ini 110 dengan 70 saling berpelurus. Nah, berarti kalau yang warna kuning ini 70 derajat, berarti yang di sini juga ini juga 70 derajat. Karena
yang kuning itu saling berhadap, saling sehadap. Yang merah juga saling sehadap, jadi besarnya sama. Nah, yang hijau juga ini saling sehadap, besarnya juga sama. Berarti yang hijau juga sebenarnya sama dengan yang kuning. Kenapa? Karena saling bertolak belakang. Jadi di sini juga pasti 70 derajat, di sini juga 70 derajat. Misalnya, jika diketahuinya. Berarti yang biru ini juga saling sama. Jadi yang biru ini bertolak belakang dengan yang merah. Berarti ini juga ini sama dengan sama-sama biru, berarti 110 derajat. Ini juga 110 derajat. Begitu dia. Itu yang dikatakan sudut saling sehadap. Merah dengan merah, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau, biru dengan biru. Sudutnya itu sama besar. Nah, yang kedua hubungannya adalah sudut saling berseberangan. Nah, sudut yang saling berseberangan itu gambarnya seperti ini. Jadi, sudut yang ini dengan yang ini. Jadi, misalnya kalau di sini 80 derajat, berarti di sini juga 80 derajat. Sama besar sudutnya. Itu dikatakan dalam berseberangan. Kenapa dalam? Karena ini berada di dalam. Nah, ini artinya dalam. Sedangkan yang ini dan ini itu luar. Dan sini juga luar. Nanti dikatakan luar berseberangan. Ini dalam. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Jadi kalau misalnya ada soal diketahui sudut ini adalah 80, berarti secara tidak langsung karena sifatnya hubungannya adalah dalam berseberangan, sudut yang hijau ini juga besarnya 80. Sama besar. Itu dia contoh dalam berseberangan. Begitu juga yang bagian biru, ini juga sama besar. Karena hubungannya adalah dalam berseberangan. Kemudian ada namanya luar berseberangan. Seperti ini. Ini letaknya di luar ya. Luar tadi ya. Jadi luar berseberangan. Ini dengan ini, yang ungu dengan ungu, ini sudutnya sama besar. Karena letaknya luar berseberangan. Begitu juga yang merah dengan merah. Sudutnya sama besar. Nanti kalian akan lebih paham jika kita sudah ke contoh soal. Kemudian ada hubungan yang selanjutnya, yaitu sudut yang saling dalam sepihak disebutnya. Nah, sudut yang saling dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Nah, kita lihat gambarnya. Ini dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, yang disebut sudut saling dalam sepihak itu adalah yang merah dengan yang hijau. Jadi, jumlah yang merah dengan yang hijau, jika diketahui ada dua sudut ini, jumlahnya adalah 180 derajat. Misalnya yang merah itu 110 diketahui. Jadi otomatis yang hijau itu adalah selisih dari 180 dikurang 110. Berarti yang hijau itu pasti 70 derajat. Kenapa? Karena sifatnya saling dalam sepihak atau disebut dalam sepihak. Kalau sudut yang saling dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Begitu juga letaknya ada satu lagi di sebelah sini. Ini saling dalam sepihak. Sama seperti ini. Letaknya ada di dalam. Kemudian ada yang disebut sudut saling sepihak luar atau luar sepihak. Sama saja. Dalam sepihak atau sepihak dalam ataupun sepihak luar atau luar sepihak, sama penyebutannya saja.
yang berbeda. Nah, sama juga kalau sudut sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Nah, kalau yang di dalam tadi yang sini dengan yang ini. Kemudian ini dengan ini ya, ini dalam. Nah, kalau yang di luar yang ini, yang merah dengan hijau juga. Ini disebut atau dikatakan saling luar sepihak. Begitu juga ini yang kedua, ini dikatakan saling luar sepihak. Jadi kalau di sini diketahui 80 derajat, berarti yang merah ini karena sifatnya saling luar sepihak, berarti jumlahnya harus 180, berarti 180 dikurang yang hijau, dikurang 80 derajat. Berarti yang merah ini sudutnya adalah 100 derajat. Karena sudut saling sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat ilustrasi ini. Ini misalnya ada dua titik. Ini titik. Yang pertama ini A, ini B. Nah, sudut-sudutnya ada 4. Nah, disebut ini A1, A2, A3, A4. Itu juga yang ini. Di sini B1, B2, B3, B4. Nah, kita lihat hubungannya yang sehadap besarnya itu sama. Sudut yang sehadap itu adalah sudut A1. Ini A1 dengan B1. Ini posisinya letaknya sama, sehadap ini. Kemudian A2 dengan B2 ini sehadap. Berarti A1 itu besarnya pasti sama dengan B1. A2 sama dengan B2. Begitu juga A3 dengan B3, A4 dengan B4. Nah, karena sehadap itu sudutnya sama besar. A1 sama dengan B1 sudutnya, A2 sama dengan B2. Begitu juga A3 dengan B3 dan A4 dengan B4. Itu dia yang disebut sudut sehadap. Kemudian dalam sepihak. Dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Kalau yang dikatakan dalam sepihak itu adalah A3, ini A3 dengan B1. Ini berada di dalam ya. Ini jumlahnya 180 derajat. Sudut A3 dengan sudut B1. Misal diketahui sudut A3 sama dengan 80 derajat. Otomatis sudut B1 itu selisihnya 180 kurang 80, 100 derajat. Jadi kalau di sini 80, di sini otomatis 100. Itu sudut dalam sepihak. Kemudian luar sepihak itu A1 dengan B3. Itu juga A2 dengan B4. Jumlahnya juga sama, 180 derajat. Kemudian sudut berikutnya itu dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan itu sudutnya sama besar ya. Yang berseberangan sama besar, yang sehadap sama besar, yang sepihak itu jumlahnya 180. Nah, yang disebut dalam berseberangan itu A3 dengan B2. A3 ini A3, B2 ini. Nah, ini kalau kita lihat, nah, bentuknya seperti huruf Z. Ini berada di dalam, ini. A3 dengan B2. Ini dikatakan dalam berseberangan atau berseberangan dalam, sama saja. Besarnya sama besar sudutnya. Jadi kalau
diketahui sudut A3 110, berarti otomatis B2 juga 110 derajat karena dalam berseberangan. Itu dia penjelasannya mengenai dalam berseberangan. Begitu juga luar berseberangan. Kalian bisa lihat sudut A1 dengan B4. A1 dengan B4 ini sama-sama di luar, sudutnya sama besar. Luar berseberangan. Itu dia penjelasannya mengenai hubungan antar sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Ada hubungannya sehadap, sepihak, dan berseberangan. Kalau sehadap dan berseberangan sudutnya sama besar. Kalau sepihak sudutnya jumlahnya 180 derajat. Oke, kita lihat ke contoh soal. Latihan soal yang pertama. Ini ada yang A, diketahui sudut yang X dengan yang 80 derajat. Kita mau menentukan berapa nilai X. Nah, kalau kita lihat sudut X dan sudut 80 derajat ini adalah sudut yang sehadap. Tadi penjelasan Bapak itu ini adalah sudut yang sehadap. Kalian bisa cek lagi. Karena sudutnya sehadap, jadi X-nya itu sama dengan sudut 80 derajat. Begitu juga ini. Ini 4X dengan 80 derajat, ini sehadap, jadi sama besar. Jadi, kalau sama besar, kita bisa tulis menjadi sebuah persamaan linear. Satu variabel jadi 4X sama dengan 80 derajat. Kalau 4X sama dengan 80 derajat, berarti X sama dengan 80 derajat dibagi 4, sehingga X sama dengan 20 derajat. Selanjutnya yang C, ini juga sudut sehadap. Ini dengan ini ya. Kalau kita lihat. Jadi kita bisa tulis jadi persamaan 2X plus 30 derajat sama dengan 80 derajat. 30 derajat pindah ruas ke ruas kanan menjadi minus atau dikurang. Jadi 2X sama dengan 80 derajat dikurang 30. 2X sama dengan 50 derajat. Jadi X sama dengan 50 derajat dibagi 2. Kita dapat X-nya sama dengan 25 derajat. Itu dia contoh soal yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua ini kita lihat posisinya. X dengan 70 derajat. Ini membentuk huruf Z. Dan sudutnya ada di dalam ya. Berarti ini dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan itu juga sudutnya sama besar. Jadi X sama besar dengan sudut 70 derajat. Jadi kita tulis, karena sifatnya dalam berseberangan, kita tulis juga X sama dengan 70 derajat. Begitu juga contoh yang B. Ini juga sama ya. Dalam berseberangan, hanya kita rubah jadi persamaan linear 2X sama dengan 70 derajat. Sehingga 2X sama dengan 70 derajat ditambah 10. 10-nya dari minus pindah ruas ke kanan jadi plus. Jadi 2X sama dengan 80 derajat. X sama dengan 80 derajat dibagi 2. Jadi kita dapat X-nya sama dengan 40 derajat. Contoh yang C, soal yang C. Ini juga sama. Dalam berseberangan 2X plus 30 derajat sama dengan 80. 2X sama dengan 80 derajat dikurang 30. 2X sama dengan 50. Kemudian X sama dengan 50 per 2. X-nya kita dapat 25 derajat. Ini semua adalah contoh dalam berseberangan. Contoh yang ketiga. Ini sifatnya kita tahu ini adalah
luar berseberangan. Ada di luar. Membentuk huruf Z juga, tapi ada di luar sudutnya, saling di luar. Kalau berseberangan atau dalam atau luar itu juga sudutnya sama besar. Ini jadi 130. Karena sama besar, ini menjadi persamaan linear, kita tulis 3x dikurang 10 sama dengan 110. Jadi harusnya 3x ini ya. Bukan 2x, 3x. Salah ketik Bapak ya. Ini 3x sama dengan 120, jadi x 120 dibagi 3. Hasilnya 40 derajat. Jadi x-nya 40 derajat. Kenapa 40? Kita cek saja. 43 kali x kali 40 sama dengan dikurang 10 derajat. Sama dengan 120 dikurang 10 sama dengan 110. Sama ya. Ini dengan ini 110 derajat. Begitu juga yang C, karena luar berseberangan, sudut yang ini sama dengan yang ini. Jadi menjadi persamaan linear, satu variabel 2x plus 30 derajat sama dengan x plus 80 derajat. X-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi min x, 30 derajat pindah ruas ke kanan jadi min 30 derajat. Jadi x sama dengan 50 derajat. 80 kurang 30. Karena luar berseberangan. Itu dia contoh soal yang ketiga. Selanjutnya yang keempat. Contoh soal yang keempat. Ini dengan ini. Nah, ini berbeda. Lihat, ini tidak membentuk huruf Z. Tapi ingat, ini ada di dalam yang sepihak. Kalau sepihak itu sudutnya berjumlah 180 derajat. Jadi bisa kita tulis sudut yang ini ditambah sudut yang ini, sudut X, 130 derajat ditambah X atau X tambah 130 derajat sama dengan 180. Karena dalam sepihak, sehingga X sama dengan 180 dikurang 130 itu 50 derajat. Jadi di sini adalah 50 derajat. Begitu juga contoh yang B. Ini dengan ini. Ini dalam sepihak. Jadi bisa kita tulis. Kalau dalam sepihak sudutnya berjumlah 180. Ini salah ya. Ini Bapak salah. Seharusnya X min 10 derajat ditambah 110 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga X min 10 ditambah 110 jadi plus 100 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi X sama dengan 180 derajat dikurang 100. Sama dengan X sama dengan 80 derajat. Itu dia. Karena dalam sepihak jumlahnya 180. Begitu juga yang ini. Ini karena dalam sepihak jadi 2X plus 30. Ini ditambah ini sama dengan 180. Jadi 2X plus 110 sama dengan 180 derajat. 110 pindah ruas ke kanan jadi min 110. Jadi 2X sama dengan 70. X sama dengan 70 derajat dibagi 2. Sama dengan 35 derajat. Ini dia contoh soal yang keempat. Yaitu dalam bentuk dalam sepihak. Selanjutnya contoh soal yang kelima. Kita lihat ini yang A yang pertama ada sudut X dengan sudut 150 derajat. Bagaimana hubungan sudut X dengan 150 derajat? Itu kalau kita ingat letak sudutnya ini adalah luar sepihak. Kalau luar sepihak atau sudut yang saling sepihak itu jumlahnya
180 derajat. Sehingga X ditambah 150 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga X sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat. Jadi kita dapat X-nya itu 30 derajat. Ini adalah 30 derajat. Sebenarnya bisa kita cari dengan menggunakan sudut sehadap juga bisa. X ini sebenarnya sehadap dengan sudut yang ini. Jadi X dengan yang ini, X sama besar. Jadi kalau sama besar X-nya berarti cukup kita ingat ini adalah sudut pelurus atau membentuk garis lurus. Sehingga X di sini bisa kita dapat 180 dikurang 150 sama dengan 30 derajat. Sama saja kalau kita tidak ingat ini adalah sudut luar sepihak. Namun karena kita tahu ini adalah sudut luar sepihak, bisa langsung kita cari X plus 150 sama dengan 180 derajat. Menggunakan sudut sehadap juga bisa, yang barusan Bapak jelaskan. Selanjutnya kita lihat yang B. Yang B ini juga sudut 110 dengan sudut 2X ini adalah sudut luar sepihak. Jadi kalau sudut luar sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Jadi 2X ditambah 110 sama dengan 180. 110 bisa pindah ruas ke kanan sehingga 2X sama dengan 180 derajat dikurang 110. Jadi 2X sama dengan 70. X sama dengan 70 derajat dibagi 2. Kita dapat X-nya 35 derajat. Nah, contoh soal yang ketiga juga ini adalah luar sepihak. Jadi bisa kita tulis menjadi persamaan satu variabel 2X dikurang 40 derajat ditambah 80 derajat sudut satunya lagi sama dengan 180. Jadi 2X ditambah 40 derajat kan min 40 ditambah 80 jadi 40 derajat sama dengan 180. Jadi 2X sama dengan 180 dikurang 40, pindah ruas ya, 40 nya jadi min atau dikurang, jadi 2X sama dengan 120. Jadi X sama dengan 120 derajat dibagi 2. Hasilnya kita dapat X itu adalah 60 derajat. Itu dia 5 contoh hubungan antar sudut jika ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Ditambah sudut 3B derajat. Kita tidak perlu tulis sudut 3B derajat, tapi ya boleh. Kita tulis sudut 3B derajat sama dengan 180 derajat. Karena ini adalah sudut pelurus. Karena sudut pelurus itu jumlahnya 180 derajat. Jadi bisa kita tulis 105 derajat ditambah 3B derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga 3B derajat sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat. Sehingga 3B derajat sama dengan 180 dikurang 105 itu 75 derajat. Sehingga B derajat sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan 25 derajat. Sudah kita dapat B ini adalah atau B derajat itu 25 derajat. Selanjutnya kita harus mencari nilai A. Nilai A kalau kita lihat sudut yang ini, sudut antara
3B dengan 3A ini membentuk, coba perhatikan, ini adalah membentuk huruf Z, hampir seperti huruf Z, berada di luar. Berarti ini adalah luar berseberangan. Kalau luar berseberangan berarti 3B sudut 3B derajat sama dengan sudut 3A derajat. Sehingga kalau sama berarti B dan A-nya sama besar. Jadi B derajat sama dengan A derajat. Jadi sama-sama 25 derajat. Itu kalau pakai sifat luar berseberangan. Sebenarnya bisa juga pakai sifat ini dengan sudut 105. 105 dengan 3A itu adalah hubungannya sudut saling luar sepihak. Kalau luar sepihak berarti 105 derajat ditambah 3A derajat sama dengan 180 derajat. Karena luar sepihak. Sehingga 3A derajat sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat. Sama ya dengan yang B, sama dengan 75 derajat. Jadi A derajat sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan 25 derajat. Jadi mau pakai sifat luar berseberangan ataupun sepihak, hasilnya tetap sama 25 derajat. Jadi A plus B-nya sama dengan 25 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 50 derajat. 50 derajat. Jadi hasilnya ada 50 derajat. Pilihan jawabannya tidak ada, tidak apa. Karena beberapa di buku paket kalian Bapak sudah cek itu ada yang pilihan jawabannya itu tidak ada. Jadi tetap jawabannya adalah 50 derajat. Ini mungkin soalnya ada kesalahan untuk pilihan jawaban. Kita lihat soal berikutnya, latihan yang ketujuh. Ini juga ada di buku paket kalian halaman 173. Perhatikan gambar berikut. Kita diminta menentukan besar sudut X. Ini X. Dan di sini diketahui ada sudut 120 derajat. Bagaimana hubungannya dengan sudut X dengan 120 derajat? Sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan nilai X dari 120 derajat. Nah, kalau kita lihat 120 derajat, itu kalau kita buat di sini sebuah sudut, ini adalah 120 dengan sudut, katakan di sini sudut Y. 120 derajat dengan sudut Y, ingat letaknya ini adalah sudut yang sehadap. Sehadap. Nah, kalau sudut saling sehadap, itu besarnya sama besar, berarti sudut Y sama dengan 120 derajat. Itu kesimpulannya. Kalau sudut Y ini 120 derajat, berarti kita bisa dapat sudut X. Bagaimana? Ya, X dan Y saling berpelurus atau membentuk garis lurus, sehingga X derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau kita mau cari X derajat sama dengan, kita tulis dahulu sudut Y tadi 120 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga X derajat sama dengan 180 dikurang 120 derajat. Hasilnya X itu sama dengan 60 derajat.
Jadi jawabannya adalah D. X itu 60 derajat. Bisa juga di sini kita buat di sini X derajat. Kenapa? Karena ini bertolak belakang. Berarti X derajat dengan X ini sama. Terus kita mau cari X dengan hubungan dengan 120. Itu saling dalam sepihak. Kalau dalam sepihak jumlahnya 180 juga. Sama juga. Akan kita dapat 60 derajat. Banyak cara untuk menjawab soal matematik. Jadi yang kalian pahami yang lebih mudah gunakan cara tersebut. Kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, ini latihan soal yang ke-8. Ada di buku paket kalian juga soalnya, halaman 174. Perhatikan gambar berikut. Besar nilai A pada gambar di atas adalah, ini ada sudut, ada 3 buah sudut, 30 derajat, 50 derajat, dan sudut A. Kita mau mencari besar sudut A pada gambar di atas. Ini Bapak gambarkan yang lebih jelas. Ada sudut 30 derajat, ada sudut 50 derajat, dan ada sudut A. Bagaimana mencari besar sudut A? Tentunya kalau kita lihat sekilas hubungannya agak sulit, tidak ada hubungannya. Jadi kita harus membuat garis bantu. Nah, kalau kita buat garis bantu di sini, ini juga sejajar. Ini kan garis sejajar dengan yang ini. Nah, ini juga sejajar. Ini membentuk, kalau dibagi ini ada dua buah sudut. Ini sudut yang ini dan sudut yang ini. Ada dua buah. Kalau dijumlah itu pasti jumlahnya A derajat. Nah, sudut yang ini itu hubungannya dengan yang ini, dengan sudut 50 derajat. Karena membentuk huruf Z. Tandanya ini menjadi artinya dalam berseberangan. Jadi kalau dalam berseberangan, sudut yang ini yang Bapak warna kasih pink sama dengan sudut 50 derajat. Jadi di sini juga pasti 50 derajat. Nah, yang atasnya sudut yang warna biru 30 derajat sama besar dengan yang ini sampai sini. Karena sudah dipotong dengan sebuah garis yang sejajar. Karena sama, ini juga besarnya 30 derajat. Karena agar lebih mudah, Bapak kasih nama saja. Sudut, anggap sini sudut X. Di sini sudut Y. Jadi bisa tulis A derajat sama dengan X derajat ditambah Y derajat. Nah, hubungan X dan Y dengan sudut yang lain, X itu sudut X itu sama dengan sudut 50 derajat. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Karena dalam berseberangan, sehingga sudutnya sama besar. Jadi X itu sama dengan 150 derajat. Begitu juga sudut Y. Itu sama dengan sudut 30 derajat. Sama. Karena dalam berseberangan. Besar sudutnya sama besar. Nah, besar sudut A itu berapa? A itu adalah jumlah dari sudut X dan sudut Y yang sudah kita potong dengan garis yang sejajar juga yang warna merah. Jadi A derajat sama dengan 50 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 80 derajat.
Ini dia jawabannya, A itu adalah 80 derajat. Pertanyaannya, kalau Bapak tanya di sini ada sebuah sudut, anggap di sini sudut B derajat. B derajat. Berapa besarnya? Besarnya bisa kita cari. Kita sudah dapat A. B derajat berarti ini A derajat dengan B derajat membentuk satu putaran. Satu putaran 360 derajat. Jadi B derajat itu sama dengan 360 derajat dikurang A derajat. Sehingga 360 derajat dikurang A derajat dikurang 80 derajat. Sama dengan 280 derajat. Itu dia B. Itu misal ya. Kalau ditanya ada B derajat. Nah, itu dia jawabannya untuk soal latihan yang ke-8. Jawabannya adalah 80 derajat. Itu adalah A derajat. Atau besar nilai A. Sampai sini latihan soal yang Bapak berikan. Video pembelajaran yang Bapak berikan. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami materi yang Bapak berikan mengenai hubungan garis dan sudut. Ada 5 membentuk atau hubungannya ada 5, yaitu sudut sepihak, sudut dalam luar berseberangan, sudut sehadap gitu. Jadi kalian harus pahami sifat-sifatnya masing-masing, apa hubungannya, agar kalian bisa menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Sampai sini video yang Bapak berikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.